Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Hayashi Toys Mart. Kali ini kita bukan berada di pabrik tapi di toko Hayashi Toys Mart. Kita mengalami semua seluruh dunia goncangan ekonomi yang sangat luar biasa di masa pandemi ini, membuat banyak orang tidak berdaya. Kalau kita terus berpikir demikian, bahkan kita ngikutin terus karena ketakutan kita terhadap virus, kita mungkin tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya sebagian orang bisa memanfaatkan bisnis ketika berada di rumah saja. Sedangkan kita para UKM, utamanya para pelaku usaha boneka, produksi boneka, nggak bisa, harus di rumah. Tapi ada cara yang kita lakukan supaya tetap ikuti peraturan protokol kesehatan, tidak membahayakan para karyawan maupun buyer. Kita lakukan langkah-langkah yang tetap berkarya di kondisi terbatas. Apa yang dilakukan Hayashi Toys Mart ketika PPKM diberlakukan, pembatasan kita beraktivitas di luar rumah. Kita pun, para pemain online sih mungkin memang kerjanya cuma di rumah, di handphone. Sedangkan kita bagaimana? Nah, apa yang saya lakukan? Saya melakukan, Hayashi Toys Mart melakukan. Jadi setiap orang di rumah-rumah itu kita kasih mesin jahitnya, sehingga tidak berkerumun di satu tempat, satu pabrik, di rumah masing-masing. Kemudian yang motong 1-2 orang tetap berada di pabrik, industri rumahan. Kemudian hasil potongannya atau komponennya dikirim ke penjahit-penjahit yang ada di rumah. Jadi kita sekarang mobilitasnya tinggi. Jadi pagi-pagi anterin potongan kepada para karyawan kita, penjahit-penjahit di rumah. Terus hasilnya juga kita ambil kembali. Yang penting kita bagaimana caranya tetap berkarya meskipun kita harus di rumah saja. Nah, sudah 2 tahun ini kita melakukan seperti itu. Memang tidak bisa dihindari, pengurangan karyawan tetap kita lakukan. Bahkan bukan hanya itu juga, supaya kita tetap jalan, aktivitas biaya-biaya produksi harus dioptimalkan. Kalau bisa zero waste dan less for more. Jadi selain optimal, kita juga kalau bisa dengan modal sekecil-kecilnya bisa menghasilkan, karena di kondisi saat ini kita harus mau nggak mau seperti itu. Nah, itulah Hayashi Toys mulai melakukan itu dengan berbagai cara. Di video-video berikut sebelumnya sudah saya ceritakan apa itu zero waste, apa itu less for more. Itu saya sudah sebelum video sebelumnya. Ini kali ini sih saya akan bahas tentang itu saja, apa yang dilakukan ketika kita di pembatasan tetap berkarya. Sebenarnya bukan hanya tetap berkarya, kita tetap harus makan, harus bertahan dan meskipun kita tidak berdaya, tapi masih ada celah-celah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita pikirkan untuk tetap bermanfaat. Jadi itulah yang saya lakukan tadi. Semua pekerjaan cukup di rumah saja, mesin satu-satu kita kirim, kemudian potongannya kita kirim, dan hasilnya kita sortir, dibawa di dalam satu proyek, hanya kumpul di pabrik 2-3 orang saja, sehingga terlihat tidak ada kegiatan, tapi Hayashi Toys tetap jalan. Demikian informasi dari Hayashi Toys Mart, bagaimana cara kita bertahan di kondisi serba terbatas. Sukses untuk semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe dan bunyikan loncengnya supaya dapat informasi yang bermanfaat terus. Dan jika tidak ada manfaat, tidak perlu di subscribe. Selamat siang, sukses untuk semua.